Bab 91, Aku hanya mencari pembasmi rumput. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Di antara para murid pelayan, Zhang Ergo mungkin bukan orang terbaik, tetapi dia punya banyak teman. Ketika dia memberitahu yang lain, hampir setengah dari murid-murid menjadi gila karenanya. Apa artinya ketika seorang pria besar datang untuk memilih murid? Itu berarti mereka melewatkan murid sekte luar dan sekte dalam, dan akan menjadi murid sesepuh senior di gunung. Jika mereka cukup beruntung untuk dipilih, mereka akan sangat sukses. Mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan dan menikmati hidup mereka sepenuhnya. Di sebuah ruangan, seorang murid mendengar sorak-sorai dan berita Zhang Ergo, membuat matanya berbinar. Berdasarkan situasinya, dia bisa segera menjadi murid sekte luar. Dia tidak harus menjadi pelayan dan benar-benar masuk ke sekte. Namun, pria besar ini datang untuk memilih murid, yang bisa menjadi kesempatan. Memasuki gunung atau sekte luar, ini adalah dua pilihan. Memasuki gunung berarti seseorang akan dilindungi dan sumber daya serta keterampilan bela diri akan tersedia. Memasuki sekte luar berarti seseorang harus mengandalkan dirinya sendiri. Namun, ini bukan masalah baginya. Lu Yan percaya diri. Ia yakin bahwa ia berada di peringkat 10 besar di antara para murid pelayan. Jika ia berjuang keras, ia pasti akan mengalahkan murid teratas. Ia ingin menghindari masalah yang tidak perlu, jadi ia menyembunyikan tingkat kekuatannya dan berlatih perlahan. Ketika saatnya tiba, ia akan mengejutkan semua orang dan menjadi yang teratas. Lu Yan telah merencanakan segalanya. Jika ia selalu kuat, itu tidak akan membawa pengalaman yang mengejutkan. Ia akan dipilih oleh orang besar jika ia tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang luar biasa entah dari mana. Lin Fan berdiri di sana dan menatap kerumunan. Apakah ia harus lebih rendah hati atau lebih kuat? Bagaimanapun, ia adalah guru besar sekarang. Ia harus berpenampilan rapi. Lin Fan menarik napas dalam-dalam, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat jauh ke kejauhan. Sepertinya ia telah melihat makna hidup dan memasuki keadaan misterius. Para murid yang dipanggil oleh Zhang Ergo itu menatap Lin Fan dengan gugup. Ini adalah orang besar. Ia benar-benar tampak tampan dan kuat. Ia pasti orang besar. Lin Fan merasa kehilangan karena ini adalah pertama kalinya dia dipandang oleh begitu banyak orang. Lu Yan berdiri di depan kerumunan, menatap pria besar itu. Lin Fan tampak kuat namun rendah hati. Dia tidak dapat mendeteksi tingkat kekuatan Lin Fan. Sungguh menakjubkan. Lu Yan hanyalah seorang murid pelayan biasa, dan bahkan dapat disebut sebagai sampah. Suatu hari, dia dipukuli oleh beberapa saudara senior. Dia kehilangan terlalu banyak darah, tetapi darahnya menyentuh kalung yang diwariskan dalam keluarganya. Hal-hal aneh terjadi pada saat itu. Kalung itu mengembalikan tubuhnya, dan dia mempelajari banyak keterampilan bela diri yang sebelumnya tidak dia ketahui. Sejak saat itu, Lu Yan tahu dia tidak akan tetap biasa selamanya. Guru, ada terlalu banyak murid pelayan. Aku tidak bisa menjangkau mereka semua. Ada ratusan saudara di sini. Mereka seharusnya cukup untuk kamu pilih. Zhang Ergo melaporkan dengan hormat. Lin Fan mengangguk dan terbangun dari menikmati pemandangan dan tatapan hormat orang-orang. Semua orang menatap guru dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka berharap bisa menjadi orang-orang yang beruntung untuk dipilih ke gunung dan mulai berjalan menuju masa depan yang cerah. Lu Yan berdiri di sana dengan kepala tegak, berpikir bahwa guru dapat merasakan kekuatannya. Jika dia dipilih oleh guru, dia akan dapat menggunakan potensi penuhnya untuk meraih masa depannya. Lin Fan memeriksa tubuh semua orang, tanpa peduli. Dengan penampilan, standar Lin Fan kuat, dan mampu menyingkirkan rumput liar. Yang kurus itu langsung tidak dipertimbangkan. Aku hanya akan memilih 5 hari ini. Lin Fan berkata, lalu menunjuk Zhang Ergo. Kerja bagus untuk mengumpulkan orang, kamu masuk. Zhang Ergo gugup. Apa yang akan dia lakukan jika dia tidak terpilih? Sekarang dia tahu bahwa dia adalah yang pertama, dan menjadi sangat gembira. Wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia hampir berteriak. Zhang Ergo tidak pernah berpikir bahkan dalam mimpinya yang terliar bahwa dia akan seberuntung itu. Dia menyeka air matanya dan merasa sedih tentang kehidupan sebelumnya. Dia juga menatap Lin Fan dengan rasa terima kasih. Aku harus membayar hutang tuan. Murid-murid pelayan mulai menjadi lebih gugup. Hanya ada 5 tempat, 1 hilang, sekarang hanya tersisa 4 di antara ratusan tempat.
Siapakah keempat orang itu? Ratusan murid pelayan menatap Lin Fan dengan penuh harap dengan napas tertahan. Luyan berdiri di antara kerumunan. Dia yakin akan dipilih oleh tuannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tuannya telah melihatnya belum lama ini. Perasaan itu akan benar. Namun, Luyan merasa konyol bahwa Zhang Ergou dapat dipilih. Seorang pria licik seperti dia bisa dipilih. Itu sangat mengejutkan. Kau, Lin Fan memilih yang lain. Pria itu tinggi dan berkulit gelap. Lengannya kuat, jadi pasti pandai bekerja. Terima kasih, Tuan. Pria jangkung itu menatap Lin Fan, dan tidak percaya dia dipilih. Tersenyum sampai pipinya hampir robek karenanya. Kau, Lin Fan memilih dua lagi. Dia membuat pilihannya berdasarkan bentuk tubuh. Orang-orang yang dipilih ini lahir di keluarga petani. Mereka pasti pandai bekerja. Luyan sangat terkejut. Dia tidak tahu standar tuannya. Semua orang yang dipilih itu tidak berguna menurutnya. Mereka tidak akan pernah bisa memasuki sekte luar. Namun, orang-orang yang tidak berguna ini dipilih oleh sang guru. Apakah mereka memiliki kemampuan khusus yang tidak diketahuinya? Satu pilihan terakhir, dan Luyan sangat gugup. Namun, dia terus berkata pada dirinya sendiri, pilihan terakhir pastilah dia. Pada saat ini, Luyan tidak dapat menahan diri dan mengeluarkan semua kekuatannya. Dia perlu menarik perhatian sang guru. Ketika Luyan menyadari bahwa sang guru sedang menatapnya, dia menjadi semakin gugup. Sang guru sedang menatapnya, dia pasti akan dipilih. Mata Luyan benar-benar ingin berbicara saat ini. Lin Fan mengedipkan matanya dan melihat Luyan. Dia merasa Luyan aneh. Kekuatannya terkadang kuat, terkadang lemah. Meskipun dia bagus, tubuhnya terlalu kecil. Kulitnya pucat dan bersih. Dia mungkin tidak banyak bekerja. Kemudian Lin Fan mengalihkan pandangan dan tersenyum, yang terakhir adalah kamu. Seorang pria jangkung yang berdiri tidak jauh dari Luyan mulai tertawa. Bagaimana mungkin? Bibir Luyan bergetar. Dia tidak percaya hasilnya. Mengapa sang guru tidak memilihnya? Apakah itu berarti dia lebih buruk daripada sampah-sampah itu menurut sang guru? Sialan. Luyan menatap mereka yang terpilih. Senyum mereka bagaikan anak panah yang menembus hatinya. Orang-orang ini adalah sampah baginya, dan mereka terpilih. Ini tidak adil. Luyan menatap Lin Fan dan berpikir dia sangat tidak adil. Hari ini, kamu tidak memilihku. Di masa depan, aku akan melampauimu. Luyan mengepalkan tinjunya dan keluar dari kerumunan dengan tenang. Lin Fan merasa puas dengan kelima orang itu, tetapi dia tidak tahu seseorang dengan impian besar membencinya sekarang. Jika Lin Fan tahu ini, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana cara menangis karenanya. Aku hanya ingin memilih seseorang untuk menyingkirkan rumput liar untukku, bagaimana itu bisa menarik kebencian? Baiklah, kamu ikuti aku. Lin Fan mengangguk, tidak, ingin banyak bicara. Pekerjaan menyingkirkan rumput liar itu berat, dan orang tidak bisa membuang-buang waktu lagi. Tuan, harap tunggu, aku harus mendapatkan sesuatu kembali, kata Zhang Ergou. Lin Fan menatapnya dan mengangguk, cepat. Zhang Ergou tersenyum setelah mendapat izin. Dia berlari ke seorang pria berotot dan berkata, kemarin, kau memukulku dan mengambil 10 pilku. Sekarang kembalikan, dan minta maaf padaku. Pria berotot yang dihadapi Zhang Ergou adalah pengganggu di antara para murid pelayan. Semua orang takut padanya di antara para murid pelayan. Namun, Zhang Ergou telah dipilih oleh seorang guru, apa yang bisa dia lakukan? Kau merampokku. Hanya ada 2, kau meminta 10, kau. Pria berotot itu terkejut saat dia berbisik pelan. Jangan buang waktuku. Guru ada di sini. Jika guru marah, ini tidak akan mudah bagimu. Zhang Ergou berkata dengan arogan. Pria berotot itu menatap guru yang sedang terburu-buru, lalu menatap Zhang Ergou, baiklah, ini dia, aku harap kamu tidak pernah kembali. Zhang Ergou tersenyum, kembali. Aku tidak akan kembali, surga menantiku. Bagus, minta maaf padaku. Zhang Ergou melihat ke-10 pil itu dan menyimpannya. Aku minta maaf. Pria berotot itu mengaku kalah. Dia tidak pernah mengira Zhang Ergou akan seberuntung ini. Namun jika Zhang Ergou tertangkap olehnya di masa depan, dia pasti akan memberinya pelajaran. Bagus. Lain kali, bersikaplah baik saat kau melihatku, atau aku akan memberimu pelajaran. Zhang Ergou merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya.
Perasaan ini luar biasa, bab 92, menangis tanpa air mata. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Pemandangan Sekte Kemuliaan sama bagusnya dengan hutan pegunungan yang lebat. Selain itu, di sini cukup ramai. Tinggal di sini benar-benar membuat orang merasa hidup. Lin Fan melihat kelima pekerja yang telah dipilihnya. Dia cukup puas dengan mereka. Dia percaya bahwa jika dia terus bekerja, gunung yang tidak disebutkan namanya itu akan menjadi hebat lagi. Lin Fan agak terkenal di dalam sekte itu. Namun, ketenarannya tidak berarti dia kuat. Murid-murid Sekte Kemuliaan berpikir bahwa dia mungkin orang bodoh. Apakah kamu melihat seseorang hanya duduk di atas batu selama 10 hari tanpa bergerak? Tentu saja, tidak ada yang pernah melihatnya. Namun, pria ini memang ada. Dan dialah yang diberi gunung yang tidak disebutkan namanya itu. Lin Fan tidak peduli dengan orang-orang itu. Zhang Ergou dan yang lainnya mengikuti Lin Fan dengan bangga, menikmati diri mereka sendiri ketika orang lain melihat mereka. Lihatlah, kapan kita mendapat begitu banyak perhatian sebelumnya? Emosi orang lain pasti penuh dengan rasa iri dan kagum. Tentu saja, itu pasti perbuatan guru. Guru menarik perhatian kemanapun dia pergi. Zhang Ergou sedikit menyesal. Dia seharusnya meminta lebih banyak pil dari pria berotot itu. Beraninya dia mengambil tindakan apapun saat gurunya hadir. Aku akan menjadi murid gunung, murid tetua senior. Tidak mungkin murid pelayan itu bisa melakukan apapun padaku. Sambil membayangkan semua kemuliaan, Zhang Ergou mengangkat kepalanya dan bertindak dengan bangga. Mereka telah berjalan cukup lama sekarang. Zhang Ergou agak lelah, dan Lin Fan masih memimpin di depan. Jadi, dia tidak berani bertanya apakah mereka sudah sampai. Saat itu, Zhang Ergou merasa ada yang tidak beres. Gunung mana yang akan mereka tuju? Ada 10 gunung yang diketahui di Sekte Kemuliaan. Ada 9 tetua senior di sana, dan yang terakhir dipegang oleh guru besar. Namun, mereka pergi ke barat laut. Apakah ada gunung yang tidak mereka ketahui? Kemudian, kemakmuran sekte itu menghilang. Gulma mulai muncul, dan jalan yang terbuat dari batu bata berubah menjadi jalan yang terbuat dari batu. Tuan, kita mau kemana? Zhang Ergou bertanya dengan hati-hati. Ia takut membuat tuannya marah. Hampir sampai, tepat di depan. Lin Fan menunjuk ke arah gunung tinggi di depan. Zhang Ergou dan yang lainnya melihat ke arah yang ditunjuk tuannya. Ketika mereka melihatnya, wajah mereka menjadi pucat. Ini tidak sama dengan imajinasi mereka, sama sekali tidak mendekati itu. Tuan, ini gunung yang tidak disebutkan namanya. Tidak ada seorang pun di sana. Zhang Ergou menangis. Ia merasa seperti jatuh dari surga ke neraka. Memang, tapi sekarang itu bukan gunung yang tidak bernama. Itu adalah gunung Saint Devil. Guru Agung memberikannya kepadaku, dan aku akan membangun sekte Saint Devil di atasnya. Lin Fan tersenyum, berpikir mereka memang sangat beruntung. Kalian akan menjadi kelompok murid pertama dari sekte Saint Devil. Ketika sekte itu semakin kuat, kalian semua akan menjadi saudara senior sekte itu. Ah, Zhang Ergou terkejut tak terlukiskan. Bagaimana ini mungkin? Ini bukan yang dia bayangkan. Bukankah seharusnya dia pergi ke gunung-gunung yang jauh lebih kuat itu? Bagaimana mungkin? Zhang Ergou menyadari bahwa dia mungkin akan celaka ketika dia melihat tangga batu tua itu. Pada saat yang sama, yang lain tiba-tiba teringat akan sesuatu, sebuah legenda tentang gunung yang tidak disebutkan namanya. Menurut legenda itu, Guru Agung memberikan gunung yang tidak disebutkan namanya itu kepada seorang pria bodoh yang hanya duduk di atas batu. Pria bodoh itu akan membangun sebuah sekte di atasnya. Apakah pria besar di depan mereka adalah pria bodoh dalam legenda itu? Wajah yang lain langsung berubah. Jika ini benar, itu akan sangat buruk bagi mereka. Mereka tidak luar biasa sebagai murid pelayan, tetapi mereka memiliki tempat berteduh, makanan untuk dimakan, air untuk diminum. Mereka bahkan bisa menjadi murid sekte luar jika mereka bekerja cukup keras. Sekarang, jika mereka mengikuti Lin Fan ke gunung, semuanya akan berubah. Tidak ada tempat berteduh, makanan, dan minuman. Mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu. Apa yang mereka lakukan di sana? Jika mereka tahu ini sebelumnya, mereka pasti akan menolak untuk datang. Baiklah, teruskan, kita akan segera mencapai puncak. Lin Fan tidak memperhatikan ekspresi wajah orang-orang ini. Dia tahu jika mereka sampai di puncak,
tidak akan ada cara untuk pergi. Ah, Tuan, perutku sakit. Aku harus pergi ke kamar kecil. Tiba-tiba, seorang pria memegang perutnya dan berteriak. Lin Fan terkejut. Dia akan melepaskannya ketika tiba-tiba, seseorang berteriak. Ah, Tuan, aku baru ingat. Aku punya sesuatu yang harus kuambil terlebih dahulu. Aku akan kembali setelah mendapatkannya. Lin Fan menyadari ini tidak baik. Orang-orang ini, mereka mencoba membuat alasan. Ini. Ketika Lin Fan mencoba menghentikan mereka, keempat orang lainnya kecuali Zhang Ergo berlari dengan cepat. Itu pasti lelucon. Mereka lebih suka tetap menjadi murid pelayan daripada tinggal di sini. Jika mereka mengikuti Lin Fan ke gunung, akan terlambat untuk menangis. Kalian, Zhang Ergo menatap keempat orang itu yang berlari lebih cepat dari anjing. Tubuhnya gemetar, dan dia benar-benar ingin memberitahu mereka untuk membawanya bersama mereka. Pada saat ini, Zhang Ergo merasa seseorang mengawasinya dengan wajah menakutkan. Ada apa dengan orang-orang itu? Mereka baru saja lari. Jangan marah, Tuan. Aku akan pergi dan menangkap mereka. Zhang Ergo berteriak dengan marah. Ketika dia mencoba bergerak, dia mendengar sesuatu. Baiklah, kau tidak perlu mengejar mereka. Jika kau kembali ke sana, aku tidak akan bisa melindungimu, kata Lin Fan. Ia merasa sedikit kecewa. Namun, ia yakin ia bisa mengendalikan Zhang Ergo. Zhang Ergo berhenti dan menyadari apa yang telah dilakukannya di depan pria berotot itu. Jika ia kembali sekarang, ia akan dipukuli sampai mati. Ketika Zhang Ergo memikirkan hal itu, ia tersenyum pada Lin Fan. Ya. Tuan benar, tidak apa-apa mereka pergi. Aku masih di sini. Bagus, ayo kita pergi. Lin Fan mengangguk. Zhang Ergo berdiri di sana dan melihat ke belakang tuannya. Ini hanya lelucon. Beruntung, itu adalah nasib terburuk yang pernah ada. Zhang Ergo bahkan tidak punya air mata untuk menangis. Jadi ia hanya mengikuti tuannya. Bab 93, Kehidupan Tragis Zhang Ergo. Penerjemah, Chaos Editor, Hites. Ketika seseorang sampai di puncak gunung, gunung manapun yang lebih rendah akan tampak kecil. Namun, kehidupan Zhang Ergo hampir berakhir sekarang. Dia melihat rumput liar yang tingginya setengah manusia, melambai tertiup angin. Tidak ada apapun di sini kecuali rumah kayu setinggi 2 lantai. Kemiskinan tidak menakutkan. Kemiskinan tanpa harapan benar-benar menakutkan. Aku, Zhang Ergo, akan tinggal di sini selamanya. Apakah aku akan menjadi satu-satunya murid di sini? Tidak. Zhang Ergo menatap langit untuk menahan air matanya agar tidak jatuh, karena ini terlalu menyedihkan. Putus asa, sangat putus asa, dia tidak memiliki harapan. Bagaimana? Lin Fan melihat sekeliling gunung. Batu dengan kata-kata di pintu masuk adalah simbol keberadaan Sekte Saint Devil. Bagus, ini surga, berada di tengah alam, dan jauh dari keramaian. Angin terasa sangat nyaman, tempat ini menakjubkan. Zhang Ergo berkata dengan wajah serius. Ya, kupikir juga begitu. Sekarang, izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku Lin Fan, guru besar ke-6 dari Sekte Saint Devil, pemilik gunung yang tak bernama. Lin Fan berdiri di tepi tebing dan menatap jauh ke kejauhan. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Zhang Ergo terkejut oleh pemandangan itu, sungguh pria yang kuat. Sekarang, aku akan memberimu tugas. Tugas ini penting untuk kelangsungan Sekte Saint Devil, dan kemungkinan kebangkitan sekte tersebut. Apakah kau akan menerimanya? Lin Fan bertanya dengan serius. Sepertinya dia memberi Zhang Ergo tugas yang sangat penting. Zhang Ergo telah kehilangan semua harapan beberapa detik yang lalu. Namun sekarang, dia tersentuh oleh kata-kata Lin Fan, dan wajahnya yang tertekan telah hilang. Dia tidak punya tempat untuk pergi. Dia akan mati jika dia kembali. Dia seharusnya tinggal di sini saja. Jika sekte itu menjadi baik kembali, dia akan menjadi tangan kanan guru itu. Guru besar, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Ergo menjawab dengan gembira. Bagus, baiklah, aku senang. Lin Fan senang mendengarnya. Dia telah memilih orang yang salah, tetapi Ergo masih bisa bersikap seperti ini. Ini adalah kemenangan baginya. Apakah kau melihat kehidupan hijau itu? Lin Fan menunjuk ke arah rumput liar yang tak berujung. Ya, aku melihatnya. Kehidupan hijau ini mengajariku bahwa aku harus hidup seperti mereka, tidak peduli seberapa sulit lingkungannya.
Zhang Ergou mengangguk. Jika dia tetap di sini, dia mungkin juga akan mencoba yang terbaik. Dia tidak bisa kembali. Sang guru besar tampak kuat sekarang, dan dia yakin dia akan menjadi lebih kuat di masa depan. Bagus, kalau begitu gunakan semua kekuatanmu dan letakkan fondasi sekte kita. Singkirkan kehidupan hijau itu, Lin Fan berkata dengan penuh semangat. Ini adalah proyek besar bagi Lin Fan. Sebuah proyek tidak dapat dilakukan tanpa dorongan apapun, jika motivasinya hilang, tugas kecil pun akan mustahil dilakukan. Ya, Zhang Ergou tidak mendengar ucapan guru besar itu dengan jelas. Ia hanya merasa pembicaraannya menarik, membuat darahnya mendidih. Ah, darahnya mendidih sesaat ketika Zhang Ergou tiba-tiba berhenti. Guru besar, apa yang Anda katakan? Saya tidak mendengarnya dengan jelas. Zhang Ergou terkejut. Ia hanya setuju tanpa memikirkannya. Sekarang setelah ia mulai berpikir dengan hati-hati, ia terlalu takut untuk berbicara. Lin Fan menatap Zhang Ergou dan menggelengkan kepala. Lin Fan berbalik dan berjalan ke sebuah batu raksasa. Ia menyentuh batu itu dengan tangannya dan berkata, "Dulu ada seorang murid di sekte Saint Devil. Sayang sekali, telinganya bermasalah, jadi ia tidak bisa mendengar sesuatu dengan jelas dari waktu ke waktu. Suatu hari, seorang tetua mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi ia tidak mendengarnya dengan jelas." Lin Fan mendesah dan mengetuk batu itu. Batu itu hancur berkeping-keping. Guru besar, lalu apa? Zhang Ergou menjadi sedikit gugup. Lalu, ia menjadi seperti ini. Lin Fan menunjuk ke arah pecahan-pecahan batu. Zhang Ergou mendengarnya, dan wajahnya menjadi pucat. Jika kau tidak mendengarnya dengan jelas pertama kali, maka aku akan memberitahumu lagi. Lin Fan berkata dengan lembut. Tubuh Zhang Ergou sedikit gemetar. Ia menatap tangan Lin Fan, lalu mengangguk. Aku mendengarnya dengan jelas. Sangat jelas. Lin Fan menatap Zhang Ergou dan tersenyum. Baiklah, bagus bagimu untuk mendengarnya dengan jelas. Sekarang pergilah bekerja, kata Lin Fan. Ya, Zhang Ergou mendengar dan melompat ke ladang rumput liar tanpa ragu-ragu. Sekarang ia mengerti semuanya. Ia di sini untuk memotong rumput liar. Itu terlalu jauh dari tujuannya. Ia mungkin tidak akan pernah mencapai tujuan itu selama hidup ini. Ia mungkin akan mati begitu saja di ladang rumput liar. Lin Fan menatap punggung Zhang Ergou dan mengangguk. Sekarang, Lin Fan harus merencanakan masa depannya. Tidak masalah seberapa cepat ia bisa membangun dan menjalankan sekte itu. Ia harus membersihkannya terlebih dahulu. Ia akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ada dua hal yang penting di sekte kemuliaan, membuat pil obat dan menempa senjata. Lin Fan tidak memiliki masalah dalam membuat senjata tingkat atas, tetapi dia tidak tahu cara membuat pil. Berdasarkan situasi saat ini, dia memiliki 3 cara untuk meningkatkan level kekuatannya. 1. Berlatih. 2. Minum pil. 3. Melawan monster. Berdasarkan kecepatan peningkatan kekuatan, melawan monster adalah yang tercepat di dunia luar. Namun, dia sekarang berada di sekte. Minum pil adalah pilihan terbaik sekarang. Namun, dia tidak akan menyerah pada 3 pilihan itu. Dia harus melakukan semuanya. Terus potong rumput liar, aku harus turun gunung. Lin Fan berkata kepada Zhang Ergou, yang berada di ladang rumput liar. Tentu saja, jangan khawatir, guru besar. Zhang Ergou menjawab. Lin Fan menatapnya. Jawaban ini tampaknya memiliki makna ganda. Namun, tidak apa-apa, dia perlu belajar cara membuat pil. Lin Fan telah memutuskan, dia akan membuat pil dan meminumnya pada saat yang bersamaan. Jika semuanya berjalan dengan baik, tingkat kekuatannya akan meningkat. Kemudian, dia akan mulai membangun sekte. Sekte itu akan menjadi kuat lagi dalam waktu singkat. 9 sekte, Kaisar Yan, Ratu Surga, tunggu saja. Kalian pasti punya nyali untuk menghancurkan sekte Kubab 94, cara membuat pil seperti serangga. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Ada 10 gunung di sekte Glory. Salah satu gunung itu adalah Gunung Danding. Gunung itu berada di bawah kendali tetua senior Yan Chen. Murid-murid dari Gunung Danding, sekte luar, dan sekte dalam semuanya menggunakan ruangan-ruangan di sana untuk membuat pil. Lin Fan berjalan ke Gunung Danding, ketika tiba-tiba, tercium bau obat-obatan yang bercampur aduk. Suara kegembiraan dan depresi keluar dari ruangan-ruangan tertutup itu dari waktu ke waktu. Aku berhasil, aku berhasil. Ketika Lin Fan melihat sekeliling,
seorang pria dengan rambut acak-acakan berlari keluar dari sebuah ruangan. Matanya merah karena terlalu banyak bekerja. Dia hampir pingsan. Teriakannya membuat dirinya semakin bersemangat. Dia bahkan memuntahkan darah. Namun, itu tidak bisa menghentikan kegembiraan murid itu. Lin Fan merasa ini menyedihkan. Dia pasti menjadi gila karena membuat pil. Lin Fan menemukan sebuah ruangan kosong. Ruangan itu tidak besar, dan hanya ada pot pembuat pil di tengah ruangan. Tidak ada hal lain yang bisa ditemukan di ruangan itu. Udara di ruangan itu bercampur dengan banyak aroma obat-obatan, yang terasa sangat aneh. Lin Fan melihat ke dalam pot dan berpikir bahwa ini pasti mudah. Jika dia menyentuh pot itu, dia akan langsung mempelajarinya, seperti bagaimana dia belajar menempa senjata. Ada banyak hiasan aneh di pot itu. Ada juga cahaya yang muncul di atasnya. Pot yang digunakan untuk membuat pil itu pasti bukan barang biasa sama sekali. Lin Fan menunduk untuk melihat bagian bawah pot, dan menemukan sebuah lubang di lantai. Itu pasti tempat api itu berada. Lin Fan telah belajar dari buku lama itu. Di bawah gunung itu ada gunung berapi. Api gunung berapi itu sempurna untuk membuat pil, mampu membuat obat-obatan bercampur dengan sempurna. Lin Fan menyentuh pot itu dan berkata di kepalanya, "Ayo, temanku, Ding, selamat telah belajar cara membuat pil. Ding, pembuatan pil, level 1. Ding, keterampilan membuat pil. Semuanya bisa dibuat, cocokkan dengan bebas. Mampu mencatat resepnya, ... Semudah itu, secepat itu. Keterampilan apapun, keterampilan bela diri apapun, itu bukan tentang apakah Lin Fan bisa mempelajarinya. Itu tentang berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memaksimalkan level. Buat pil. Sekarang, sebuah pot bersinar dengan cahaya putih dan tertutup asap muncul di benak Lin Fan. Naga api berputar-putar di sekitar pot, dan itu tampak luar biasa. Lin Fan menyentuh dagunya. Saat dia memulai pot, dia merasa harus membuat sesuatu. Namun, tidak ada apapun di sini, jadi apa yang bisa dia buat? Sekarang, Lin Fan dalam kesulitan. Tidak tahu harus berbuat apa. Benar, dia bisa bertanding dengan bebas. Mungkin dia bahkan bisa membuat senjata pamungkas dari batu bata. Lin Fan menatap tanah. Dia tidak tahu terbuat dari apa tanah itu. Itu tampak seperti tanah, tetapi itu juga bukan tanah. Bagaimanapun, Lin Fan mengambil tanah hitam, dan bagian atas pot terbuka. Dia kemudian memasukkan semua tanah ke dalamnya, menyebabkan bagian atas tertutup. Naga api itu mulai menyemburkan api. Seketika pot putih itu bersinar, dan sepertinya ada sesuatu yang keluar darinya. Ding, selamat atas pembuatan pilmu. 1 pil Suyuan. Pil Suyuan, pil tingkat kuning, menggunakannya dapat meningkatkan kecepatan latihan selama 1 jam. Resep pil Suyuan, rumput Longyan, Siang Musi. Sebuah pil putih berada di tangannya, dan dia tidak bisa menahan rasa takjub. Ini tidak mungkin, bahkan tanah hitam bisa membuat pil. Lin Fan mengambil tanah lagi. Ding, selamat karena menemukan tanah hitam. Tanah itu sudah lama ada di sini dan menyerap bau obat, jadi sekarang bisa digunakan untuk pil. Apa? Tanah hitam itu luar biasa. Ini. Lin Fan tidak tahu harus berkata apa. Tanah hitam ini di tangan pembuat pil lain tidak berguna. Tapi, dia benar-benar bisa membuat pil dari mereka. Lin Fan menenangkan dirinya, bagus sekali. Bagus sekali. Saat dia membuat pil, resep itu muncul di benaknya. Di masa mendatang, dia hanya perlu mencari bahan-bahannya jika dia perlu membuatnya. Untuk mengujinya, dia menaruh lebih banyak tanah ke dalam panci. Hong Hong, selamat telah membuat pil. 1 pil Suyuan. Pada saat yang sama, Lin Fan merasakan sesuatu. Setiap kali Lin Fan membuat pil, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia pikir itu adalah pengalaman yang meningkatkan level. Keterampilan membuat pilnya. Lin Fan melihat pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mengujinya. Ding, pil Suyuan digunakan. Apakah kamu ingin menikmati efeknya atau mendapatkan 10 poin pengalaman? Lin Fan terkejut. Setelah sistem mendapat pembaruan, itu benar-benar menjadi lebih baik. Di masa lalu, pil hanya akan memberinya pengalaman. Tapi sekarang, dia bisa memilih apa yang harus dilakukan dengan pil itu. Bagus, bagus. Sistem memang tidak mengecewakannya. Berubah menjadi pengalaman. Setelah mendapatkan 10 poin pengalaman, Lin Fan mengambil keputusan. Pil itu agak manis,
seperti permen, jadi memang seharusnya begitu. Kemudian, Lin Fan mulai bekerja. Ia biasa menaruh tanah di dalam pot, tetapi sekarang, ia menggali sebuah balok dan melemparkannya ke dalamnya. Hong Long, ding, selamat telah membuat pil. 10 pil Suyuan. Bagus, bagus, Lin Fan terkesima. Tanah hitam ini sungguh menakjubkan. Pil Suyuan hanya level kuning, tetapi merupakan salah satu yang terbaik di levelnya. Tanpa pil, kecepatan latihan orang akan sangat lambat. Meskipun bahan-bahan pil itu umum, tingkat kegagalan pembuatan pil masih tinggi. Jika seseorang berhasil 1 dari 10 kali, ia akan dianggap sebagai pembuat pil yang hebat. Tidak ada cara untuk menggambarkan pembuat pil seperti Lin Fan, yang memiliki tingkat keberhasilan 100%. Ia adalah bug dalam sistem. Kemudian, Lin Fan mulai menggali lebih banyak, melemparkan balok demi balok ke dalam pot. Ding, selamat telah membuat pil. Ding, selamat telah membuat pil. Ding, selamat, level pembuatan pil mencapai level 2. Kemudian, Lin Fan duduk di tanah dan beristirahat sejenak. Ia melihat sekeliling, tanahnya berlubang besar. Ia tahu ia tidak boleh menggali lagi, atau tanahnya akan digali olehnya. Lin Fan melihat ranselnya. 500 pil Suyuan tergeletak di sana dengan tenang, bersinar dengan cahaya putih. Bab 95, tidak berdagang sama dengan tidak bersusah payah. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Di Gunung Danding, murid-murid tetua senior Yan Chen semuanya pandai membuat pil. Semua orang belajar sesuatu dari tetua senior. Mereka semua memiliki keahlian khusus dan terampil. Murid-murid itu cenderung sombong, karena mereka pikir mereka adalah elit. Pada saat ini, banyak murid berkumpul di depan ruang pembuatan pil. Murid-murid ini adalah murid sekte luar. Beberapa tidak tahu cara membuat pil, sementara beberapa adalah amatir. Mereka datang ke sini untuk meminta murid dari Gunung Danding untuk membuat pil. Kakak senior Li, tolong buatkan beberapa pil untukku. Kakak senior Li, tolong bantu aku. Aku bisa memberimu 70%. Seorang murid berteriak, kakak senior Li, aku sudah menyiapkan 20 set bahan. Aku hanya butuh 1 pot pil Suyuan. Kakak senior Li ini adalah Li Sun, yang merupakan salah satu murid lama Gunung Danding. Dia biasa memainkan seruling bambu untuk tetua senior Yan Chen. Dia sangat hebat, jadi tetua senior menyukainya dan mengangkatnya sebagai murid. Namun, Li Sun tidak pandai membuat pil. Jadi dia membuat pil untuk murid dari sekte luar tahun ini. Murid lain yang sekelas dengannya sudah mulai membuat pil untuk para tetua dan murid sekte dalam. Namun, ini sudah cukup bagi Li Sun untuk saat ini. Murid sekte luar baik-baik saja, karena dia sangat populer di antara mereka. Jika kalian ingin aku membuat pil, aku harus mengambil 80%. Pil Suyuan hanyalah pil tingkat kuning rendah, tetapi tingkat kesulitan membuatnya tidak lebih rendah dari tingkat kuning tinggi. Membuat 1 pot dari 20 set bahan sangat beruntung. Kalian perlu menyiapkan 40 set. Jika kalian masih ingin aku melakukannya, kalian akan pergi ke pelayanku dan menuliskan nama kalian. Ketika kalian sudah menyiapkan semuanya, kalian bisa datang menemuiku. Suaranya keluar dari ruangan. Kedengarannya lembut seperti suara seorang pertapa. Murid sekte luar yang membutuhkan pil itu tidak tahu harus berbuat apa. Sulit untuk mendapatkan pil, terutama yang mereka butuhkan. Para pengikut dari Gunung Danding itu terlalu serakah. Mereka seperti vampir yang ingin menghisap darah mereka hingga kering. Namun, kepada siapa seseorang bisa meminta pil? Keterampilan bela diri dan membuat pil tidak dapat dilatih pada saat yang bersamaan. Membuat pil adalah tentang kesabaran. Seseorang harus menjernihkan pikiran dan bersabar setiap saat, atau seseorang akan gagal. Jika seseorang berlatih keterampilan bela diri dan membuat pil pada saat yang bersamaan, seseorang tidak akan memiliki cukup energi dan waktu. Kecuali seseorang mencapai tingkat peri celestial, barulah seseorang dapat melakukannya. Para pengikut yang membutuhkan pil itu mendesah. Sangat sulit untuk berlatih. Ayo, jangan lewatkan ini. Aku punya kesepakatan untuk semua orang. Jangan menyesalinya nanti. Kau datang dan kau menang. Lin Fan melangkah keluar dari pintunya dan berteriak. Pil Suyuan ini tidak berguna bagi Lin Fan. Jika dia meminumnya, itu hanya akan memberikan 10 poin pengalaman. Jika dia memilih untuk merasakan efeknya, tidak ada gunanya. Jika dia memilih efeknya, akan lebih baik untuk membuat lebih banyak pil.
Para pengikut sekte luar itu melihat ke sana dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pelayan, apa yang terjadi? Lian bertanya dari ruangan. Aku tidak yakin, mungkin ini adalah perdagangan pil. Li Sun mengangguk. Dia tidak peduli karena ini adalah hal yang biasa. Dia dulunya adalah pemain seruling bambu untuk tetua senior, dan saat ini adalah bintang pembuat pil untuk para pengikut sekte luar. Dia tidak memiliki tekanan sama sekali. Para pengikut sekte luar itu pada akhirnya akan datang kepadanya. Mereka tidak akan dapat menemukan orang lain selain dia. Berdasarkan senioritasnya, bahkan saudara-saudara yang lebih terampil darinya akan menghormatinya. Apakah dia orang bodoh di gunung yang tidak disebutkan namanya? Orang bodoh dari gunung yang tak bernama, siapa dia? Pernahkah kau melihat seseorang duduk di atas batu tanpa bergerak selama 10 hari? Ini terjadi, mengapa aku tidak tahu itu? Duduk di sana selama 10 hari berturut-turut membuat orang menjadi bodoh. Tepat sekali. Lin Fan melihat sekeliling dan mendapati mereka berkumpul di sekelilingnya. Dia menggunakan tanah untuk membuat pil-pil ini, sebagai ganti tenaga kerja. Ini seharusnya berhasil. Kalian lihat, apa ini? Lin Fan mengeluarkan pil Suyuan dan menunggu reaksi. Orang-orang mengedipkan mata dan mulai berteriak. Ini pil Suyuan. Bagus. Kalian hebat. Lin Fan mengangguk. Ekspresi wajah orang-orang yang bersemangat sudah diantisipasi olehnya. Apakah kalian tahu siapa yang membuatnya? Tanya Lin Fan. Orang-orang saling memandang. Apa artinya itu? Pil Suyuan bukanlah pil tingkat tinggi, tetapi efeknya luar biasa. Meningkatkan kecepatan latihan seseorang terkait dengan tingkat kekuatan. Meskipun bahan-bahannya tidak mahal, tingkat kesulitannya tinggi. 10 set bahan hanya bisa menghasilkan 1 pot, dan itu sangat beruntung. 1 pot pil hanya berisi 5 pil, yang juga akan sangat beruntung. Dan orang bodoh legendaris ini bertanya siapa yang membuatnya. Tentu saja mereka tahu. Aku tahu, kamu yang membuatnya. Seorang pria mengatakan itu dari depan. Lin Fan tersenyum, bagus, kamu hebat. Ini 1 gratis untukmu. Lin Fan melemparkan pil itu kepadanya. Murid sekte luar itu tidak percaya itu. Dia memberikan ini kepadaku secara gratis. Dia sangat senang sehingga dia berteriak, terima kasih, saudara senior. Lin, murid-murid sekte luar lainnya sangat terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Lin Fan melihat wajah terkejut mereka, dan dia tahu tujuannya akan tercapai. Dia perlu memberi mereka perasaan bahwa dia kaya, maka mereka akan mempercayainya. Kalian lihat, apa ini? Lin Fan tersenyum dan membuka tangannya. Kerumunan itu benar-benar menjadi gila. Sekarang mereka menatap tangannya dengan tercengang, karena ada begitu banyak pil Suyuan. Setidaknya ada 15 pil. Lin, kakak senior Lin. Kamu baru saja menyebutkan sebuah kesepakatan. Apakah kamu akan menukar pil Suyuanmu? Seorang murid bertanya. Bagus, kamu pintar. Ini 1 gratis untukmu. Lin Fan melemparkan 1 lagi. Murid itu terlalu senang saat dia meminum pil itu. Dia menatap Lin Fan dengan tidak percaya. Siapa yang bilang dia bodoh? Keluarlah dari sini, dan aku akan menghajarmu sampai mati. Dia adalah orang yang sangat kaya. Bagus, ini intinya. Kalian tahu guru besar memberiku gunung yang tak bernama itu. Namun, ada terlalu banyak rumput liar di sana. Jika kalian membantuku bekerja sehari, 10 pil akan menjadi milikmu. Kata Lin Fan. Kakak senior Lin, apa kau serius? Para murid sekte luar itu berkumpul di sekitar Lin Fan dan bertanya. Tentu saja, tetapi sekarang sudah terlambat. Kau harus kembali beristirahat, datang bekerja besok. Kata Lin Fan. Tidak, kakak senior Lin. Ini bukan masalah, kita akan pergi sekarang juga. Orang-orang terlalu bersemangat. Bagaimana mereka bisa terlambat untuk hal-hal baik seperti ini? 10 pil Suyuan, ini bukan lelucon. Jika mereka harus menyiapkan bahan-bahan sendiri, itu akan memakan waktu terlalu lama. Lin Fan melihat kegembiraan orang-orang dan mengangguk puas. Memiliki uang itu hebat, orang-orang akan bergegas ke sini untuk mendapatkan pekerjaan. Ingat, aku bukan saudaramu. Aku adalah guru besar dari Sekte Saint Devil, Sekte Divisi. Sebenarnya, aku seharusnya menjadi saudara junior dari guru besar, jadi kalian harus memanggilku guru junior Lin. Kata Lin Fan. Bagi para murid sekte luar, pil ini terlalu sulit didapat.
Bahkan memanggilnya ayah tidak akan menjadi masalah pada tahap ini. Tuan Muda Lin, semua orang berteriak bersamaan. Baiklah, pergilah. Bekerja keraslah. Aku akan memberi hadiah kepada mereka yang bekerja paling keras. Bab 96, sangat aneh. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Senja pun tiba. Gunung Saint Devil tampak megah. Di sini cukup sunyi, kecuali beberapa serangga yang mengeluarkan suara, dan beberapa desahan. Di ladang rumput liar, sebuah puntung bergerak-gerak. Apa masa depanku nanti? Zhang Ergou telah bekerja sepanjang sore. Dia benar-benar ingin menangis. Rumput liar telah menyakitinya berkali-kali. Zhang Ergou duduk di tanah dan memprotes. Dia menatap rumput liar yang tak berujung, dan ingin pergi sekarang juga. Lingkungannya tidak baik untuk ditinggali, pekerjaan di sini juga tidak baik untuk orang-orang. Namun ketika dia memikirkan pria berotot yang marah itu, tubuhnya bergetar tak terkendali. Jika dia kembali, dia pasti akan mendapat masalah. Zhang Ergou mendesah, ketika dia tiba-tiba mendengar suara tidak jauh dari sana. Zhang Ergou berdiri dan mengambil alat untuk memotong rumput liar. Tuan sudah kembali, pasti Tuan. Jika guru melihatnya bermalas-malasan, guru akan membunuhnya seperti batu itu. Zhang Ergou menyeka air matanya dan terus bekerja. Namun, Zhang Ergou menyadari ada yang tidak beres. Ada banyak langkah kaki, dan banyak percakapan. Ini bukan guru. Zhang Ergou mengangkat kepalanya dan melihat. Ketika dia melihat orang-orang dengan pisau, pedang, dan kapak, wajahnya menjadi pucat. Tidak mungkin, pria berotot itu membawa orang ke sini. Zhang Ergou sangat takut hingga hampir mengompol. Dia mengira orang-orang ini ada di sini untuk membalas dendam. Setidaknya ada 50 orang, dan guru tidak ada di sini. Dia terlalu lemah untuk melawan. Apa yang harus dia lakukan? Zhang Ergou bersembunyi di rerumputan tanpa bergerak. Dia bahkan tidak berani bernapas, untuk berjaga-jaga jika dia ditemukan. Lin Fan membawa para pengikut sekte luar ini ke sini. Dia memperkirakan bahwa beberapa hari seharusnya cukup jika dia mendapatkan banyak orang ini. Mengenai pil, dia tidak khawatir. Besok, dia akan pergi ke ruangan lain dan menggali tanah untuk membuat pil. Itu akan cukup untuk upah. Tetapi pada saat itu, Lin Fan mengerutkan kening, di mana Ergou? Apakah dia melarikan diri karena Lin Fan telah pergi dan dia tidak tahan lagi? Ergou, di mana dia? Teriak Lin Fan. Zhang Ergou bersembunyi di antara rumput liar. Tubuhnya gemetar, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Sekarang setelah dia akhirnya mendengar sang guru, dia menjadi lega dan bahagia. Guru, saya di sini. Zhang Ergou berlari keluar dari ladang. Di mana Anda? Saya telah mengumpulkan beberapa pembantu. Lebih banyak orang bekerja lebih cepat. Baiklah, mari kita mulai. Kata Lin Fan. Zhang Ergou merasa lega. Mereka ada di sini untuk memotong rumput liar. Kemudian, dia mengetahui bahwa mereka semua adalah murid sekte luar. Zhang Ergou tidak bisa tidak melihat Lin Fan dengan cara yang berbeda. Guru adalah seorang guru. Dia bahkan bisa menyuruh murid sekte luar untuk melakukan pekerjaan semacam ini. Ketika dia masih menjadi murid pembantu, dia pernah bertemu dengan murid sekte luar. Dia harus memperlakukan orang itu seperti tuan. Tidak seperti dia, sang guru hanya membawa mereka ke sini untuk membasmi rumput liar. Ergou, minumlah pil ini. Besok pagi, bagikanlah. Aku sedikit lelah, dan akan beristirahat sekarang. Lin Fan memberikan pil-pil itu kepada Zhang Ergou. Pil-pil ini tidak terlalu bagus, jadi dia membiarkan Zhang Ergou yang menanganinya. Ya, Zhang Ergou mengangguk. Para murid sekte luar yang mengikuti Lin Fan ke sini melihat apa yang terjadi. Mereka membuka mata lebar-lebar dan mengerti. Pria Ergou ini, dia pasti tangan kanan guru muda Lin. Zhang Ergou melihat ke belakang sang guru, dan pil-pil itu. Dia terkejut, apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Zhang Ergou menyadari bahwa para murid sekte luar itu menatapnya dengan aneh. Itu membuatnya sangat takut. Saudara Ergou, apa yang harus kita lakukan? Pada saat itu, seorang murid sekte luar bertanya dengan ramah. Gelar saudara ini membuat Ergou terkejut. Kamu panggil aku apa? Zhang Ergou terkejut. Dia pikir dia tidak mendengarnya dengan jelas. Mereka adalah murid sekte luar, mereka sama sekali di luar jangkauannya. Saudara Ergou, murid itu agak bingung. Pada saat itu,
Zhang Ergo merasa sangat nyaman. Gelar itu membuatnya sangat senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti murid sekte luar akan memanggilnya Saudara Ergo. Bagus, dengarkan aku, kita mulai dari sini. Zhang Ergo menunjuk ke satu tempat. Lin Fan sampai ke lantai 2 rumah kayu, mempelajari sesuatu selama ini. Itu adalah darah dewa yang diberikan oleh guru besar Saint Devil kepadanya sebelum mengirimnya pergi. Namun, dia tidak mendapat reaksi apapun darinya. Dia tahu benda itu memiliki kemauan yang besar. Mungkin saja benda itu dapat mengendalikan tubuhnya. Namun, sudah sangat lama, tetapi tidak ada aktivitas. Itu membuat Lin Fan lega. Darah dewa tidak dapat dirasakan olehnya, jadi dia tidak tahu apa yang dapat dilakukannya. Bahkan sistem tidak menyebutkannya. Mungkin darah dewa tidak berguna, karena sistem bahkan tidak mempedulikannya. Kemudian, Lin Fan memasuki meditasi. Dia berlatih Faceless Sky Demon dan Jianyi, Will of the Sword pada saat yang sama. Energi alam semesta berkumpul di sekelilingnya dan memasuki tubuhnya. Keesokan harinya, Lin Fan keluar dari rumah kayunya. Dia mengira para pengikut sekte luar itu pasti sudah pergi, tetapi mereka masih di sini bekerja. Lin Fan benar-benar puas, tetapi Zhang Ergo sudah tertidur. Tingkat pasca surgawi dan tingkat praselestial terlalu berbeda dalam hal tingkat kekuatan dan daya tahan. Orang-orang tingkat pasca celestial dapat bekerja beberapa hari tanpa tidur, makan, dan minum. Para pengikut yang berada di tingkat praselestial tidak dapat melakukan itu. Lin Fan tidak berkata apa-apa dan pergi ke Gunung Danding. Pil Suyuan tidak berguna baginya, tetapi sangat bagus untuk para pengikut sekte luar itu. Pil-pil yang diberikan Zhang Ergo tidak cukup. Gunung Danding, Li Sun adalah pembuat pil teratas untuk para pengikut sekte luar. Karena itu, dia sangat sombong. Li Sun yakin bahwa orang-orang yang memintanya membuat pil kemarin akan datang hari ini. Rasanya menyenangkan membuat pil untuk orang lain dan mendapatkan bagian darinya. Namun, Li Sun merasa agak aneh. Jumlah orang hari ini tampaknya lebih sedikit dari kemarin. Di mana para murid yang memiliki permintaan untuknya. Berdasarkan situasi sebelumnya, para murid sekte luar yang memiliki permintaan untuknya seharusnya sudah menunggunya. Ini aneh. Bab 97, jangan tanya aku bagaimana aku tahu. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Para murid sekte luar yang datang kemarin, apakah mereka sudah di sini? Sudah agak terlambat, mereka seharusnya sudah muncul sekarang. Tidak, pelayan itu menggelengkan kepalanya. Dia juga merasa aneh, ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Kakak senior Li, aku menemukan seseorang yang mencurigakan. Dia baru saja memasuki sebuah ruangan, dan segera pindah kamar. Pelayan itu melihat seorang pria menyelinap, dan langsung mencurigainya. Oh, benarkah? Biarkan aku memeriksanya. Li Sun sebenarnya tidak peduli dengan ini. Namun, ini adalah wilayahnya, jadi dia harus bertanggung jawab. Di ruang pembuatan pil, Lin Fan sedang menggali tanah dengan gila-gilaan. Tanah hitam telah menyerap sisa-sisa yang dibuat oleh semua pembuatan pil. Oleh karena itu, tanah itu sekarang memiliki efek pengobatan. Namun, jumlah tanahnya terbatas. Namun, Lin Fan terkejut menemukan bahwa tanah hitam dapat digunakan untuk membuat pil Suyuan. Lin Fan memeriksa pil di tasnya dan mengangguk. Ada lebih dari 1000 pil, dan dia telah berpindah beberapa kamar. Ketika dia selesai dengan tanah hitam di kamar ini, dia seharusnya baik-baik saja. Pil-pil itu seharusnya cukup untuk membayar upah. Namun, pintunya terbuka. Lin Fan berhenti dan langsung masuk ke mode sembunyi-sembunyi. Pelayan itu melihat tidak ada seorang pun di dalam, jadi dia melangkah masuk. Tetapi tanah hitam itu telah diambil oleh Lin Fan. Pelayan itu tidak cukup berhati-hati, jadi dia jatuh ke tanah. Sebelum pelayan itu bisa mengatakan apapun, lehernya terbentur, dan dia pingsan. Lin Fan merasa lega. Sepertinya kamar itu tidak aman, karena siapapun bisa masuk. Dia adalah guru besar ke-6 dari Sekte Iblis Suci. Akan memalukan bagi orang lain untuk tahu dia mencuri tanah hitam itu. Lin Fan menatap pelayan itu, lalu terus menggali tanah hitam. Dia terus melemparkan balok ke dalam pot, dan pil Suyuan terus keluar dari pot. Segera setelah itu, Lin Fan akhirnya menggali semua tanah hitam di kamar ini. 1.300 pil Suyuan, itu cukup untuk membayar upah, dan bahkan akan ada yang tersisa setelah pembayaran selesai.
Ketika Lin Fan siap keluar dari ruangan, dia berhenti. Dia pikir tidak benar untuk pergi begitu saja seperti ini. Lin Fan menatap pelayan yang pingsan di lantai dan tersenyum. Hehe, titik. Beberapa waktu telah berlalu. Li Sun memanggil pelayannya. Dia telah menunggu murid-murid itu terlalu lama, jadi dia bosan. Dia ingin meminta pelayannya memainkan seruling untuknya sehingga dia bisa sedikit bersantai. Namun, pelayan itu tidak ada, jadi Li Sun semakin marah. Pelayan ini pasti gila. Dia memang menyukai pelayan itu, tapi beraninya dia pergi begitu saja. Pelayan itu perlu diberi pelajaran saat dia kembali. Ah, kakak senior Li, tolong aku. Li Sun mendengar seseorang memanggil bantuan. Bukankah itu pelayannya? Kedengarannya juga mendesak. Li Sun langsung keluar dari kamarnya tanpa ragu-ragu, dan terkejut saat melihat pelayan itu. Pelayannya telanjang. Ini, apa yang kau lakukan? Memalukan, sangat memalukan. Li Sun benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Kakak senior, aku telah dirampok. Pada saat ini, Lin Fan sedang berjalan kembali ke gunungnya. Pelayan itu masuk tanpa mengetuk pintu. Itu keterlaluan. Dia tidak hanya mengambil barang-barang pelayan itu, tetapi juga melepas pakaian pelayan itu dan melemparkannya ke dalam panci. Berbahaya untuk masuk tanpa mengetuk, jadi Lin Fan perlu memberinya pelajaran. Lin Fan menyanyikan sebuah lagu dan berjalan kembali dengan gembira. Dia mengangguk kepada murid-murid lain di sekitarnya dengan ramah. Dia tahu dia sedang bekerja ke arah yang benar. Di bawah naungan Sekte Kemuliaan, Sekte Iblis Suci akan tumbuh tanpa masalah. Sekarang, level kekuatannya harus meningkat. Jika seseorang lemah, maka ia akan dimakan dalam rantai makanan ini. Namun, Sekte Saint Devil juga harus berkembang. Dulunya ada lebih dari 10.000 pengikut di Sekte Saint Devil. Namun, sekte itu dimusnahkan oleh 9 sekte lainnya. Sekarang setelah ia menjadi guru besar ke-6 dari Sekte Saint Devil, bagaimana ia berani menyebut dirinya guru besar jika tidak ada lebih dari 100.000 pengikut di sekte tersebut? Salah satu dari 10 murid sekte luar yang paling berbakat, Feng Bujue, akan melawan Ye Tianxiao. Ruo Mengyu juga ada di sana. Apa, benarkah itu? Ruo Mengyu berada di peringkat pertama di antara 10 orang yang paling berbakat, dan dia sangat cantik. Lin Fan hendak kembali ke Gunung Saint Devil ketika ia menemukan sesuatu yang menarik, dan merasa penasaran tentang hal itu. Ia belum melihat masalah apapun di sini sejak ia tiba. Tidak, ia harus memeriksanya, dan melihat bagaimana orang-orang di Sekte Glory menyelesaikan konflik mereka. Ia mengikuti para murid itu, dan segera tiba di tempat kejadian. Lin Fan melihat 3 orang di lapangan. 2 pria, 1 wanita. Kedua pria itu tampak berbakat dan kuat, terutama salah satu dari mereka. Dia tampak keren dan tampan, membuat orang-orang merasa bahwa dia adalah raja. Wanita itu sebenarnya cantik menurut Lin Fan. Dia langsing dan cantik, tetapi matanya memandang orang-orang dengan jijik. Lin Fan tidak menyukainya. Menurut Lin Fan, wanita-wanita yang tampak polos dan lembut itu seharusnya disebut cantik. Mereka adalah wanita yang ideal baginya. Lin Fan mendengarkan percakapan orang banyak dengan saksama. Aku tahu Ye Shaotian kuat. Bahkan ketika dia jatuh dari atas dan semua orang menyerangnya, Ruo Mengyu tidak meninggalkannya. Dia pasti tahu dia akan menjadi kuat lagi. Aku tidak pernah menyangka salah satu dari 10 Feng Bujue teratas kalah darinya hanya dalam 3 ronde. Ah, 3 tahun lalu, Ye Shaotian adalah yang teratas di antara para murid sekte luar. Namun, tingkat kekuatannya menurun drastis karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia hampir menjadi orang biasa. Sekarang setelah dia kembali, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia mungkin akan segera menjadi murid sekte dalam. Ketika Lin Fan mendengar berita itu, dia merasa itu cukup menarik. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Ye Shaotian, jangan terlalu bersemangat. Dewa akan mengambilmu suatu hari nanti. Feng Bujue mengumpat dengan marah setelah kalah dalam 3 ronde. Petik 2. Mengambil atau tidak mengambil, tidak diputuskan oleh sampah sepertimu. Ye Shaotian berkata tanpa emosi. Cara dia memandang Feng Bujue seperti dia sedang melihat seekor semut. Saudara Ye, jangan buang waktumu dengan sampah ini. Dia hanya batu loncatan untukmu. Ruo Mengyu menatap Ye Shaotian dengan lembut. Sepertinya saudara Ye ini adalah orang yang tepat untuknya.
Lin Fan melihat apa yang terjadi, terutama mendengar sebutan "Saudara Ye" yang membuatnya tidak nyaman. Seorang jalang, pastilah seorang jalang. Seseorang seharusnya tidak bertanya kepada Lin Fan bagaimana dia tahu itu. Lin Fan berpengalaman dengan orang-orang. Jika dia tidak bisa merasakannya, dia seharusnya menyerah saja untuk hidup. Feng Bujue merasa itu sangat tidak adil. 3 tahun lalu, Ye Shaotian menduduki peringkat nomor 1. Dia tidak pernah memperlakukan orang dengan benar. Feng Bujue hanyalah seorang murid biasa pada saat itu, tidak sepopuler sekarang. Hari itu, Feng Bujue sedang berlatih dan mencoba untuk naik level. Namun, Ye Tianxiao berdebat dengan beberapa murid di saat kritisnya. Dia hampir gagal dan menderita konsekuensi yang berat. Kemudian, dia pergi untuk berdebat dengan Ye Shaotian. Tanggapan Ye Shaotian membuatnya marah. Murid sepertimu tidak terhitung jumlahnya di sekte ini. Keluar dari sini, jangan ganggu pelatihanku. Hari itu, Feng Bujue melihat penghinaan di mata Ye Shaotian. Kemudian, dia berlatih dengan gila-gilaan, bahkan saat tidur. Ye Shaotian menatap orang-orang di sekitarnya dan tersenyum, dulu kalian mengagumiku, lalu menertawaiku selama 3 tahun karena aku rela menurunkan level kekuatanku. Sekarang, aku sukses lagi, dan lebih kuat dari sebelumnya. Kalian akan mengagumiku seperti anjing lagi. Itu sungguh menggelikan. Bab 98, ingat, katakan apa yang dapat kamu lakukan. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Lin Fan tidak yakin apa yang sedang terjadi, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak beres. Ye Shaotian kehilangan kekuasaan selama 3 tahun dan menderita. Feng Bujue seharusnya menjadi orang yang sombong dan menindas orang. Namun, situasinya tampaknya terbalik. Tidak benar, ada sesuatu yang tidak benar. Lin Fan terus mengamati. Dia ingin melihat bagaimana ini diselesaikan. Feng Bujue agak menyedihkan menurut Lin Fan. Dia adalah level pasca surgawi yang tinggi, 1 langkah lagi dari level tertinggi. Dia seharusnya menjadi salah satu yang terbaik di sekte luar. Ye Shaotian juga merupakan level pasca surgawi yang tinggi. Namun, dia mengalahkan Feng Bujue dalam 3 ronde. Itu sama sekali tidak mudah. Feng Bujue, kamu harus melakukan apa yang kamu katakan sebelumnya. Yang kalah akan keluar dari sekte kemuliaan. Bertarung denganmu bukanlah keinginanku, karena kamu hanyalah seekor semut bagiku. Ye Shaotian berkata dan tersenyum dengan jijik. Wajah Feng Bujue memucat, darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia terkejut saat mendengar kata-kata itu. Meninggalkan sekte Glory. Dulu, dia berusaha keras untuk masuk ke sekte itu. Sekarang, dia harus pergi karena taruhan yang dibuatnya dengan gegabah. Ye Shaotian menatap Feng Bujue, dan tertawa, jangan bilang aku menindasmu dan tidak memberimu kesempatan. Sekarang, jika kamu berlutut di hadapanku dan meminta maaf, aku tidak akan menyusahkanmu, dan membiarkanmu tetap di sekte. Bagaimana kedengarannya, Ye Shaotian? Jangan bertindak sesuai keinginanmu. Feng Bujue berteriak dengan marah. Sebagai seorang pria, dia tidak akan berlutut, itu lelucon. Saudara Ye, jangan buang-buang waktumu. Kamu membiarkannya berlutut adalah anugerah baginya. Sekarang dia menolak untuk melakukannya, jadi kita tidak boleh membuang-buang waktu. Ruo Mengyu berkata dengan dingin. Para pengikut sekte luar itu hanya menonton. Mereka tidak memiliki posisi di sini untuk mengelola konflik tingkat tinggi. Beberapa orang takut pada Ye Shaotian. Mereka memang menertawakannya selama 3 tahun terakhir. Sekarang setelah dia pulih, mereka akan menderita jika dia ingin membalas dendam. Ye Shaotian tersenyum, baiklah, sekarang kalian bisa meninggalkan sekte Glory. Ye Shaotian terus tersenyum, dan sepertinya acara ini adalah hiburan baginya. Di matanya, Feng Bujue bukan tandingannya. Salah satu dari 10 besar. Rentan, sekte luar hanyalah sekte luar. Sekte dalam adalah inti dari sekte Glory. Feng Bujue mengepalkan tangannya dan berkata, baiklah, aku akan pergi. Setelah mengatakan ini, tubuh Feng Bujue mulai bergetar. Ini adalah sekte luar, meskipun dia bekerja keras untuk menjadi salah satu dari 10 besar, dia bukan apa-apa di mata seseorang. Lin Fan menyaksikan semua ini dan menggelengkan kepalanya. Sekte besar adalah sekte besar. Hal semacam ini tidak akan pernah terjadi di sekte Saint Devil. Feng Bujue agak menyedihkan bagi Lin Fan. Tubuh Feng Bujue tampak menua dengan cepat, dan dia tampak sangat tertekan.
Kalau begitu cepatlah keluar dari sini. Ye Shaotian tertawa kejam. Ah, sebuah desahan terdengar dari kerumunan. Kalian berasal dari tempat yang sama, mengapa mencoba saling membunuh? Anak muda, sebagai guru juniormu, aku akan mengatakan bahwa reaksimu berlebihan. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan bersikap sedih. Ye Shaotian mengerutkan kening dan menatap Lin Fan. Siapa dia? Dari mana dia berasal? Feng Bujue hendak pergi ketika dia berhenti dan menatap pria itu. Siapa kamu? Tanya Ye Shaotian. Aku guru juniormu. Anak muda, tenanglah. Meskipun seorang saudari junior menemanimu sekarang, seorang saudari junior mungkin tidak merasa sehat selama beberapa hari. Kamu harus memperlakukan orang dengan baik. Lin Fan sedikit kecewa dengan murid-murid baru sekte itu. Murid ini terlalu gegabah. Kamu, Ye Shaotian tahu apa yang dimaksudnya. Seorang guru junior, itu tidak masuk akal. Lin Fan mengabaikan Ye Shaotian, dan menatap Feng Bujue, apakah kamu ingin meninggalkan sekte Glory? Feng Bujue menatap Lin Fan. Meskipun Feng Bujue tidak tahu siapa dia, Feng Bujue tidak ingin pergi. Jadi, dia menggelengkan kepalanya, tidak. Tapi bagaimanapun juga kamu adalah seorang pria. Kamu kalah taruhan, maka kamu harus menerima konsekuensinya. Jika tidak, maka orang lain tidak hanya akan memandang rendah dirimu, kamu mungkin juga akan memandang rendah dirimu sendiri. Lin Fan berkata dalam-dalam. Feng Bujue terkejut. Dia menatap Lin Fan. Dia pikir Lin Fan ada di sini untuk menyelesaikan konflik, tetapi Lin Fan sebenarnya memintanya untuk pergi. Ye Shaotian berada di ambang kemarahan, tetapi dia sedikit tenang. Aku akan meninggalkan sekte ini. Feng Bujue berkata. Lin Fan tersenyum, baiklah. Apakah kamu ingin bergabung dengan sekteku? Feng Bujue tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Fan dan menatap Lin Fan. Lin Fan melihat wajahnya yang bingung dan tersenyum, sekte Saint Devil di gunung yang tidak disebutkan namanya, maukah kamu bergabung dengan sekte Saint Devil milikku? Sekarang, semua murid sekte luar terkejut dan mulai berbicara satu sama lain. Dia adalah orang yang diberi gunung oleh guru besar. Jadi dialah yang mendapatkan gunung itu dari guru besar. Sekarang, Feng Bujue keluar dari sekte, tetapi bergabung dengan sekte Saint Devil. Itu artinya, dia masih tinggal di sekte Glory. Pria ini akan menyinggung Ye Shaotian untuk menyelamatkan Feng Bujue. Ye Shaotian berlatih selama beberapa hari, jadi dia tidak tahu ini. Ruo Mengyu menjelaskan dengan pelan, dan Ye Shaotian mengangguk beberapa kali. Apakah kamu akan melakukannya? Lin Fan bertanya. Feng Bujue tidak bisa berpikir jernih. Pria ini mendapatkan gunung itu dari guru besar. Hal ini bukan rahasia di sekte. Sang guru besar juga menjelaskan dengan jelas bahwa para pengikut sekte iblis suci akan mempunyai hak istimewa yang sama dengan para pengikut sekte kemuliaan. Murid Feng Bujue memberi salam kepada guru besar. Feng Bujue berlutut dan bergabung dengan sekte Saint Devil. Dia memutuskan dengan cepat tanpa ragu-ragu. Lin Fan senang. Murid pertama itu pintar, sekte itu akan tumbuh dengan cepat. Bagus. Kalau begitu ikuti aku ke sekte. Aku punya sesuatu untukmu. Lin Fan cukup senang dengan hasilnya. Dia menipu orang lain untuk bergabung memotong rumput liar, bala bantuan yang besar. Berhenti. Ye Shaotian akhirnya berteriak. Apakah orang ini tidak tahu apa yang sedang dia lakukan? Aku ingin orang itu pergi, dia berani menahannya. Dia menerima gunung dari guru besar, jadi apa? Itu adalah anugerah untuk sekte divisi sebelumnya. Itu tidak penting. Bab 99, keterampilan bela diri tak manusiawi yang dibuat sendiri. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Lin Fan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak dapat diterima untuk membawanya pergi di depan seorang murid berbakat. Namun, sejujurnya, Lin Fan tidak suka menghormati orang seperti itu. Murid junior, apakah kamu menginginkan sesuatu? Lin Fan berbalik dan bertanya. Dibandingkan dengan Ye Shaotian, Lin Fan tampak lebih murah hati. Ye Shaotian sangat marah sehingga Lin Fan terus memanggilnya murid junior. Dia tahu bahwa Lin Fan mengejeknya. Jadi, kamu akan menerimanya begitu saja. Ye Shaotian bertanya dengan nada bermusuhan. Ye Shaotian tidak peduli dengan guru junior ini. Guru agung hanya memberikan gunung kepadanya sebagai tindakan belas kasihan. Dia bukan apa-apa. Dia bukan murid sekte kemuliaan lagi. Apa salahnya jika aku membawanya ke sekte Saint Devilku? Anak muda, bermurah hatilah.
Apa yang kamu lakukan buruk untuk masa depanmu? Lin Fan benar-benar terdengar seperti seorang penatua saat ini. Kedengarannya kau pikir kau lebih kuat dariku. Baiklah, biar aku mengujinya. Ye Shaotian menatap Lin Fan dengan jijik. Ia tidak bisa mempertahankan Feng Bujue, kecuali ia memiliki kemampuan itu. Ye Shaotian tidak peduli dengan gunung tak bernama yang diberikan oleh guru besar. Ada banyak gunung tak bernama lainnya di sekte itu, dan ada banyak yang lebih baik dari itu. Sekarang, guru besar memberinya gunung tak bernama itu. Jadi, Ye Shaotian berpikir guru besar itu tidak terlalu peduli dengan Lin Fan. Selama ia tidak mengancam nyawa Lin Fan, ia hanya perlu mempermalukan Lin Fan di depan umum dan memberinya pelajaran bahwa ada orang-orang yang tidak boleh ia ganggu. Para murid sekte luar itu terkejut. Ye Shaotian baru saja mengalahkan Feng Bujue, dan sekarang ia akan menghancurkan gunung tak bernama itu. Ia benar-benar berbakat dan sombong, tidak memberi ruang bagi musuh. Orang dari gunung tak bernama ini menyebut dirinya guru junior. Sekarang, jika ia tidak menerima tantangan itu, ia akan dipermalukan. Mereka tidak pernah menganggap Lin Fan sebagai guru junior. Meskipun guru besar memberikan gunung yang tidak disebutkan namanya itu kepadanya, mereka seharusnya memanggilnya guru junior. Namun, tidak ada yang peduli. Guru junior yang datang entah dari mana ini sama sekali tidak mendapatkan rasa hormat mereka. Mereka pikir Lin Fan hanya beruntung. Lin Fan menatap Ye Shaotian dan mendesah, "Murid junior, mengapa kau mencoba melakukan ini? Aku guru juniormu, aku tidak bisa menyerang murid. Baiklah, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu menyerangku 3 kali. Aku tidak akan melawan." Feng Bujue terkejut. Dia tidak percaya apa yang didengarnya. Dia telah merasakan kekuatan Ye Shaotian. Dia terlalu kuat. Meskipun mereka memiliki tingkat kekuatan yang sama, Feng Bujue dikalahkan dalam 3 ronde. Ye Shaotian jelas merupakan yang nomor 1 di antara mereka. Ia bahkan mampu melawan seseorang yang berada di level yang lebih tinggi. Gurunya ini berkata ia akan berdiri di sini dan menerima 3 serangan. Bagaimana ini mungkin? Guru, Lin Fan menjabat tangannya dan tersenyum, "Bagaimana? Aku akan membiarkanmu menyerangku 3 kali. Ye Shaotian tersenyum tanpa emosi, "Baiklah kalau begitu. Jika kau dapat menerima 3 serangan dariku, aku akan membiarkan ini terjadi." Para murid sekte luar itu menatap Lin Fan, yang tampak sangat tenang saat ini. Apakah ia serius? "Saudara Ye, jangan berlebihan. Guru Agung memberikan gunung yang tidak disebutkan namanya itu kepadanya. Jika kau membunuhnya, itu akan menjadi masalah," kata Ruo Mengyu. Jangan khawatir. Ye Shaotian tidak cukup bodoh untuk membunuhnya. Namun, membiarkannya terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan tidak apa-apa. Lin Fan telah melihat kelemahan Ye Shaotian. Ia memang hebat, tetapi tubuh tingkat perisurgawi Lin Fan akan terlalu tangguh baginya. Tubuh tingkat perisurgawi yang rendah sudah cukup untuk mengalahkannya. Grandmaster, haruskah kita hentikan ini? Tetua senior Wuya berkata, "Tidak perlu, lihat saja." Lin Fan tahu apa yang sedang dilakukannya. Dia berada di luar dugaanku. Kurasa meskipun potensinya hancur dan dia telah kehilangan semua harapan, dia sebenarnya bisa pulih. Grandmaster Yan menatap Lin Fan dan mencoba melihatnya. Namun, Lin Fan tidak melepaskan energi apapun, jadi Grandmaster Yan tidak bisa merasakan apapun. Itu aneh. Lin Fan melangkah maju dan berdiri di sana sambil tersenyum, "Aku siap." Ye Shaotian tertawa. Dia akan mengembalikan kejayaannya dan membiarkan murid sekte luar menghormatinya sebagai raja. "Hia!" Ye Shaotian berteriak dan memulai serangannya. Murid sekte luar terkejut dengan serangan itu. Mereka tahu serangan itu kuat, begitu kuatnya sehingga mereka bahkan kesulitan bernapas hanya dengan berada di dekatnya. Jika mereka menghadapi serangan itu, mereka tidak akan tahu harus berbuat apa. "Peng!" Ye Shaotian tersenyum, "Serangan ini tidak bisa membunuhmu, tetapi organ tubuhmu akan berpindah tempat." "Tidak buruk, tetapi serangan ini terlalu kasar." Ye Shaotian sebelumnya percaya diri, tetapi tiba-tiba ia berteriak, "Tidak mungkin!" saat itu. Lin Fan tidak menerima kerusakan apapun setelah serangan ini. Ia tampak baik-baik saja. "Tidak mungkin." Lin Fan menatap wajah Ye Shaotian dan tersenyum. Tubuh emas abadi tidak memiliki level atau bilah pengalaman sekarang. Namun, Lin Fan dapat merasakan bahwa ketika serangan itu mengenainya, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya.
Lin Fan menduga bahwa sesuatu telah menggantikan pengalaman itu. Hia, Ye Shaotian meninju Lin Fan lagi. Tinju itu membawa kekuatan yang bahkan lebih besar daripada serangan sebelumnya, tampaknya benda itu bahkan dapat meninju langit. Peng, bagus, sekarang lebih kuat. Lin Fan tersenyum. Dia bisa merasakan tubuhnya semakin kuat. Namun, naik level masih jauh. Jangan khawatir, dia punya cukup waktu. Para murid sekte luar itu tidak percaya apa yang mereka lihat. Serangan Ye Shaotian bahkan tidak bisa menggerakkan Lin Fan. Apa yang salah? Feng Bujue sangat terkejut. Ini tidak nyata. Grandmaster Yan dan Senior Elder Wuya juga terkejut. Seberapa kuat tubuh itu? Benar, dia mengonsumsi darah monster dan selamat. Pil Grandmaster memang membantunya, tetapi kuncinya adalah kekuatan tubuhnya. Kekuatannya telah melampaui petarung biasa. Ye Shaotian melihat wajah terkejut para murid itu, yang membuatnya semakin marah. Senyum Lin Fan sangat tidak dapat diterima dan menjengkelkan. Dia, kombinasi telapak tangan kardinal. Ye Shaotian menggunakan seluruh kekuatannya, sebuah serangan yang akhirnya tampak layak dipertimbangkan oleh Lin Fan. Itu sangat kuat karena menggunakan energi alam semesta, dan sepertinya akan menyapu dunia. Grandmaster Yan dan Senior Master Wuya melihat serangan itu dan sedikit terkejut. Serangan ini, Peng, masih hidup. Ye Shaotian sangat marah hingga terengah-engah. Tidak buruk, tidak buruk. Serangan ini hebat. Lin Fan mengangguk dan senang dengan murid ini. Kau, Ye Shaotian sangat terkejut. Serangan terkuatnya tidak berguna, bagaimana mungkin? Para murid sekte luar itu mulai mencemoohnya, itu tidak dapat diterima. Tidak mungkin, Ye Shaotian marah dan menyerang dengan semua keahliannya. Dia tidak peduli dengan janji 3 serangan itu. Kakak Ye, Ruo Mengyu melihat kekasihnya menjadi gila dan mulai khawatir. Lin Fan mengerutkan kening saat itu. Hei, murid, sudah cukup, jangan berlebihan, aku bukan samsak tinjumu. Lin Fan mengingatkannya, dia terus menyerang dan serangan itu bagus. Tetapi Lin Fan adalah guru junior. Dia harus bertindak seperti guru junior. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ye Shaotian berteriak marah. Kau, Lin Fan sedikit marah sekarang. Ye Shaotian adalah seorang penjahat. Baiklah, aku harus melumpuhkanmu untuk sementara waktu. Peng, Lin Fan tiba-tiba mengangkat kakinya dan mencoba menendangnya. Namun, Ye Shaotian melompat ke langit dan membuka kakinya. Lin Fan mencoba untuk menahan serangan itu tetapi sudah terlambat. Peng, para murid yang mencemooh itu terkejut ketika mereka melihat apa yang terjadi. Ding, selamat atas terciptanya keterampilan bela diri yang tidak manusiawi, menendang bola. Rahasia menendang bola, serangan diam-diam. Lin Fan berhenti, murid, aku akan menendangmu, tetapi Lin Fan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Lin Fan menyadari bahwa Ye Shaotian sedang merasakan sakit yang sebenarnya. Dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa menahan tangisnya. Lin Fan bersumpah kepada surga bahwa dia tidak bermaksud demikian. Bagi Lin Fan, monyet mencuri buah persik sudah tidak manusiawi. Dia tidak pernah menyangka akan melakukan hal yang lebih buruk hari ini. Apakah dia akan menggunakan kaki dan tangannya untuk bertarung di masa depan? Bab 100, mengungkapkan belasungkawa. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Kakak senior Ye tampak sangat kesakitan. Para murid itu menatap wajah Ye Shaotian dan tercengang. Ya, kakak senior Ye menangis. Aku belum pernah melihatnya menangis. Tendangan itu menakutkan. Jika mengenaiku, aku mungkin akan mati. Para murid menatap Lin Fan dengan ketakutan. Dia terlalu kuat. Ye Shaotian baru saja pulih ke tingkat puncaknya, tetapi dia sangat kesakitan saat ini. Penderitaannya membuat semua orang yang menonton kesulitan bernapas. Menakutkan, terlalu menakutkan. Guru besar, Feng Bujue menatap Lin Fan dengan ketakutan. Dia telah melihat tendangan itu dengan jelas, cepat, tepat, dan kuat. Dia menyerang tanpa ragu-ragu, dia pasti seorang veteran. Feng Bujue tidak berani mengatakan apapun. Dia ketakutan, jika guru besar menyerangnya, dia akan menderita beberapa konsekuensi berat. Lin Fan menatap Feng Bujue dan Ye Shaotian. Ye Shaotian menatap Lin Fan dengan mata merahnya. Sepertinya Lin Fan telah membunuh ayahnya. Mundur, Lin Fan berbalik dan berlari cepat. Feng Bujue hendak mengatakan sesuatu, tetapi guru besar itu mundur, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Ini buruk, ini sangat buruk.
Saudara Ye, Ruo Mengyu khawatir tentangnya dan mencoba memeriksanya. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Ye Shaotian merasakan jiwanya naik turun seperti roller coaster. Dia merasa buruk, sangat buruk. Ruo Mengyu tidak tahu apakah dia harus menyentuh Ye Shaotian atau tidak. Dia menatap Lin Fan dengan kebencian. Lin Fan kembali ke Gunung Yang. Tidak disebutkan namanya dan akhirnya merasa lega. Dia tahu dia telah membuat musuh lagi. Sekarang, tidak ada murid yang baik di Sekte Saint Devil. Dia harus melakukan semuanya sendiri. Tapi bukan begitu cara seorang guru besar bertindak. Lin Fan berpikir level Feng Bujue bagus, dan dia pekerja keras. Dia sangat menyukai Feng Bujue, dan sangat puas. Kuncinya adalah Feng Bujue tidak punya tempat untuk dituju. Di bawah asuhannya, Feng Bujue akhirnya akan mendengarkannya. Grandmaster, Anda kembali. Zhang Ergou, yang mengawasi pekerjaan mencabuti rumput liar, melihat Lin Fan dan berlari ke arahnya dengan gembira. Lin Fan mengangguk. Dia melihat para murid itu bekerja keras di ladang rumput liar. Mereka sama sekali tidak mengendur. Kemajuannya juga bagus. Pekerjaan itu sepertinya akan selesai setelah beberapa hari. Grandmaster, apakah ini sekte? Feng Bujue menatap gunung itu. Dia tahu gunung itu miskin dan sepi, tetapi dia tidak tahu bahwa itu seburuk itu. Rumah kayu setinggi 2 lantai itu membuat Feng Bujue tertekan. Ya, tidak buruk kan? Kata Lin Fan dengan bangga. Semuanya sedang berlangsung, dan sekte itu akan segera berubah. Feng Bujue menatap sang guru besar dan menjawab, tentu saja. Tentu, ini mencakup banyak makna. Seperti, aku menyerah, lupakan saja, dan aku akan menerimanya. Setidaknya dia masih bisa tinggal di sekte kemuliaan. Lin Fan senang, ini adalah sektenya. Ketika sekte Saint Devil menjadi sekte terkuat di dunia Xuan Huang, dia akan mendapatkan semua kehormatan. Kakak-kakak senior, apakah kalian melihatku sekarang? Aku hebat, guru besar, di mana aku harus tinggal? Kata Feng Bujue, dia mungkin tidak bisa tinggal di sekte luar lagi. Dia hanya harus tinggal di gunung. Kau. Lin Fan tidak tahu harus berkata apa dan melihat sekeliling. Pergi dan tebang beberapa pohon, bangun rumah tepat di sebelah rumahku. Feng Bujue berhenti, dia perlu membangun rumahnya sendiri. Andalkan dirimu sendiri, beri makan dirimu sendiri. Untuk berlatih, kau harus berlatih dan menjaga dirimu sendiri. Jika suatu hari kau berada di hutan lebat, apa yang akan terjadi? Lin Fan berkata dengan nada serius tanpa malu-malu. Feng Bujue takut, guru besar, aku mengerti. Lin Fan mengangguk, tetapi pikirannya terus berputar, tempat ini hanya ditumbuhi rumput liar, jika kau tidak bekerja, haruskah aku melakukan itu? Kemudian, Lin Fan kembali ke rumah kayunya. Dia masih bingung dengan serangan tendangan itu. Tendangan sederhana bisa menjadi keterampilan bela diri, itu mengejutkan. Setelah sistem diperbarui, Lin Fan semakin bingung. Lin Fan memeriksa status tendangan bola, keterampilan ini sangat tidak manusiawi. Tendangan bola tidak memiliki level, rahasianya adalah serangan diam-diam. Keterampilan ini hanya bekerja pada pria. Ada banyak sistem saraf di bagian bawah tubuh pria. Keterampilan ini dapat melumpuhkan pria dengan cepat. Efek ringan, membuat musuh marah. Efek berat, melumpuhkan musuh. Keterampilan ini dapat ditingkatkan. Lin Fan yakin, keterampilan ini tidak ada di panel, tetapi ketika dia memikirkannya, keterampilan itu muncul di benaknya. Penggunaan keterampilan itu mengejutkan. Ini adalah pedang bermata 2. Efek ringan, membuat musuh marah. Efek berat, melumpuhkan musuh. Lin Fan berpikir sejenak, ini sebenarnya masuk akal. Keterampilan itu memang menyebabkan rasa sakit. Namun, jika rasa sakitnya ringan, itu akan membuat orang gila. Baiklah. Lin Fan baik-baik saja dengan keterampilan itu, dan peningkatannya menarik. Namun, dia tidak tahu bagaimana itu bisa ditingkatkan. Lin Fan berpikir bahwa dia harus pergi mengunjungi Ye Shaotian. Meskipun dia sombong, dia tampak sangat kesakitan saat itu. Dia akan bertemu Ye Shaotian di masa depan di sekte itu. Jadi berkunjung memang pantas.